Baik, teman-teman wartawan, alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang tadi sudah hadir di sidang perdana judicial review di Mahkamah Konstitusi gugatan PKS ya terhadap presidensial threshold 20% dan siang hari ini ya Pak Presiden, Sekjen dan kuasa hukum akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman wartawan terkait dengan materi yang tadi disampaikan selama sidang. Silakan, ada pertanyaan dulu dari siapa? Kalau nggak ada kita tutup. Ya, silakan. Silakan. Siapa? Pak. Ya, Pak Jainuddin ya, kuasa hukum nih. Teknis soalnya. Terima kasih Mas dari IDEN Media ya. Jadi 7-9% ini kami ambil dari angka rata yang diperoleh partai politik sejak pemilu tahun 99 sampai dengan 2019. 5 kali pemilu setelah reformasi 98. Dari angka yang paling kecil semua partai politik yang memperoleh kursi tahun 99 sampai dengan 2019. Nah, angka itu yang kemudian kita rasionalkan dengan presidential threshold. Jadi tahun 99 itu tahun 99 yang paling kecil kursinya adalah Partai Amanat Nasional dengan 34 kursi atau 7%. Kemudian tahun 2004 yang paling kecil perolehan kursinya adalah PKS dengan 45 kursi atau 8%. Kemudian tahun 2009 yang paling kecil perolehan partai yang duduk di DPR adalah P3 dengan 37 kursi atau 7%. Kemudian tahun 2014 PKS lagi dengan 40 kursi atau 7%. Dan tahun 2019 lagi PKS 50 kursi atau dibulatkan 8,7% atau dibulatkan menjadi 9%. Teori effective number of parliamentary parties itu adalah teorinya Giovanni Sartori, seorang peneliti juga aktivis demokrasi dan pengamat pemilu yang kemudian dikuatkan oleh Hansen di Universitas di Jerman. Dan praktek NPP ini digunakan oleh sebagian besar oleh negara-negara Amerika Latin dalam kaitan bagaimana kemudian merasionalkan angka batasan. Karena sesungguhnya presidensial threshold itu hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Jadi Indonesia ini menjadi suatu negara yang unik terkait dengan pemilihan presiden. Kalau di negara lain, presidensial threshold itu adalah untuk menentukan siapa yang menjadi pemenangnya. Tapi di Indonesia sebaliknya, untuk maju saja sudah ditentukan ambang batas. Nah, kami kemudian melihat bahwa ada dua kutub yang terjadi di negara kita saat ini, di mana ada yang menginginkan agar 20% presidensial threshold itu tetap dipertahankan dengan argumentasi untuk memperkuat presidensial threshold. Kita sepakat dengan itu, given karena sistem ketatanegaraan kita ya sistem presidensial, dan oleh karena itu maka presidensial threshold juga harus dibuatkan. Akan tetapi dengan penguatan sistem presidensial di sisi lain mengurangi partisipasi publik, partisipasi masyarakat, partisipasi demokrasi. Ruang demokrasi itu ditutup. Dan karenanya siapa partai yang paling berkuasa di DPR, dialah kemudian yang mengajukan calon presiden. Dan di sisi lain kita melihat ada kelompok tokoh masyarakat, aktivis demokrasi yang mengajukan agar PT bukan 20% tapi 0%. Nah, dari hasil kajian kami berdasarkan risalah rapat yang kami dapatkan kurang lebih sekitar 1.600-an halaman dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, risalah itu kemudian mendapatkan bahwa angka 20% maupun angka 0% yang diajukan oleh para pemohon itu tidak menemukan rasionalitas rumusan. Dan kami kemudian setelah menemukan NPP ini kita mendapatkan rumusnya. Rumusnya adalah bagaimana kemudian agar partai politik di DPR punya kesejajaran yang sama, signifikan untuk kemudian mengambil keputusan politik, tapi di sisi lain mereka juga punya kesempatan yang sama
untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden agar Indonesia tidak lagi terjadi sebagaimana 2 pemilu terakhir yang kita lihat di 2014 dan 2019. Di 2 pemilu itu orang yang sama, calon yang sama, tapi kemudian memunculkan pemilih baru. Kita pemilihnya bukan rakyat negara Republik Indonesia, tapi di satu sisi ada cebong, di sisi lain ada kampret. Nah, kita PKS terpanggil sebagai negarawan, baik ke PKS sebagai partai dalam hal ini diwakilkan oleh Presiden dan Sekjen, maupun orang perorangan warga negara Indonesia, Dr. Salim Segaf Al-Jufri yang kebetulan adalah Ketua Majelis Syuro, merasa terpanggil ada constitutional call untuk kemudian mengajukan permohonan judicial review ke MK sebagai salah satu ikhtiar bahwa keterbelahan yang terjadi di tengah masyarakat itu harus diakhiri, dan yang bisa mengakhiri itu hanya Mahkamah Konstitusi. Karena DPR sudah lepas tangan dengan menutup pintu perbaikan atau perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kira-kira begitu. Siap. Silakan, Mas. Sudah seperti diprediksi oleh segenap ahli atau teman-teman partai politik, itu posisi PKS sebagai salah satu legislatif ya, membuat undang-undang. Sudah bahkan orang kita seperti prediksi sebelumnya. Apa upaya atau hal baru yang coba dituangkan untuk ke depannya nanti? Baik, ini masih juga saya yang harus menjawab. Jadi kita sudah memahami itu. Ada 30 putusan yang dikaji kurang lebih sekitar 8 bulan sejak bulan Oktober tahun 2021. Kemudian kita mulai diskusi FGD pertama di sini persis tanggal 1 Januari tahun 2022 berdasarkan putusan musyawarah Majelis Syuro PKS ke-6 tanggal 30 Juni tahun 2021 bahwa perlu mengoreksi angka presidensial threshold 20% itu. Nah, dari putusan dan pertimbangan pimpinan, presiden partai, sekjen, dan para pimpinan PKS, juga 99 anggota Majelis Syuro yang hadir dalam kesempatan itu melihat bahwa PKS harus hadir memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Nah, dengan cara mengajukan presidensial threshold. Betul. Kalau begitu apa yang membedakan? Sementara PKS juga adalah salah satu partai politik yang ikut dalam pembentukan undang-undang itu. Namun demikian teman-teman media yang kami hormati, bahwa PKS adalah salah satu dari 4 partai politik yang pada saat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu disahkan menyatakan tidak setuju walk out dari paripurna. Di antaranya adalah PKS, PAN, Gerindra, dan PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat. Jadi ada 4 partai politik itu. Itu satu. Yang kedua, bahwa kami melihat presidensial threshold itu juga konstitusional, tapi menjadi tidak konstitusional atau menjadi inkonstitusional kalau kemudian ternyata dia melanggar moralitas, melanggar rasionalitas, melanggar keadilan yang integral, melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 45, menyalahi kewenangan, juga menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami melihat bahwa di sana ada pelanggaran moralitas. Bagaimana mungkin pemerintah negara yang eksis saat ini kemudian telah dibatasi oleh konstitusi 2 periode, ingin maju jadi 3 periode. Itu bagian dari moralitas. Bagian dari kemudian ada rasionalitas. Apakah iya kemudian kita tidak bisa merubah 20% presidensial threshold? Apakah bumi ini menjadi runtuh kalau kemudian tidak bisa merubah 20%? Kemana lagi rakyat Republik Indonesia harus meminta untuk perubahan itu? Karena di satu sisi DPR sudah menutup pintu untuk perubahan, tapi di sisi lain bahwa kita meyakini hanya Mahkamah Konstitusi lah yang bisa merubah itu. Jadi kalau kemudian Mahkamah mengatakan, oh ini kan open legal policy, berikanlah kepada pembentuk undang-undang. Kita semua sudah melihat ketika dari masa Orde Baru sampai dengan pemilu tahun 2019 itu setiap pemilu 5 tahun sekali ada perubahan paket undang-undang politik. Tapi yang terjadi anomali Indonesia, begitu mau menghadap pemilu tahun 2024, tidak ada lagi pembahasan paket undang-undang partai politik itu. Yang ada adalah kemudian DPR menutup diri dan mencoba untuk kemudian melanggengkan apa yang ada saat ini. PKS melihat bahwa konstitusi ini harus dijaga, bangsa ini harus disatukan, dan kita tidak mau ada lagi keterbelahan yang pemilu sudah selesai tapi masa yang mendukung di bawah belum selesai juga emosionalnya. Kira-kira itu yang menjadi pandangan beliau-beliau. Silakan, lanjut. Ya.
kalau kita lihat momentumnya ini kan sebenarnya tahapan pemilu kan sudah jalan gitu kan ya. Dan kan di highlight dalam pemilu 2019 bahwa ada hak konstitusional yang dirugikan begitu. Dan ini saya juga ingin bertanya bahwa apakah ada hak konstitusional yang dirugikan pada pemilu 2020 datang, misalnya salah satunya contoh apa PKS sulit kasih ya Pak. Jadi perlu saya tegaskan bahwa ini bukan masalah kepentingan sesaat atau kepentingan partai secara kepentingan sesaat 2024 ya. Justru ini kepentingan karena kita melihat tadi latar belakangnya adalah keterpecahan anak bangsa ini dalam dua pemilihan presiden 2014 dan 2019. Kalau ini tetap dipertahankan seperti ini, maka yang akan terjadi kita khawatirkan semakin masyarakat ini terbelah. Sehingga justru salah satu upaya untuk merekatkan kembali, inilah yang harus ditempuh jalan agar supaya ada koreksi terhadap ketentuan presidensial threshold 20%. Dan kalau itu terjadi maka ya kita ikhtiar namanya juga. Mudah-mudahan polarisasi ini akan semakin terurai. Apalagi kalau ada 3-4 pasangan calon kandidat, saya kira tidak sekeras 2 kandidat saja. Inilah yang kita jadi latar belakang kenapa kita ingin melakukan perubahan terhadap ketentuan presidensial threshold. Adapun kaitan PKS mencalonkan di 2024, kita terus melakukan ikhtiar karena kita yakin hari ini adalah 20%. Itulah sebabnya kami berkeliling bersilaturahim dengan partai-partai politik yang lain untuk membangun koalisi yang nanti akan bisa memajukan kesepakatan kami di partai-partai koalisi untuk bisa memajukan pasangan capres dan cawapres ya. Jadi ini sekali lagi suatu hal yang mungkin harus dipisahkan ya. Ya, jadi kenapa tadi munculnya angka 7-9%? Itu bukan juga karena angka PKS 8,21%, tapi karena memang ketika dimasukkan dalam rumus-rumus yang ENPP itu masuknya kisarannya antara itu. Ya, jadi itulah kita ingin membangun tadi dasar rasionalitas, bukan hanya sekedar penetapan suka-suka saja 20%, 15%, tapi tanpa dasar yang kuat. Maka kita ingin mencoba ada dalil yang kuat yang menjadi dasar bahwa penentuan angka itu memang berdasarkan rasionalitas yang bisa diterima oleh publik. Saya kira itu. Iya. Ya kita memiliki komunikasi dengan partai lain untuk mengajukan, bahkan kita mengajak juga awalnya dengan bagaimana kita lakukan judicial review bersama. Nah mungkin setelah PKS ini mengajukan bisa jadi mudah-mudahan ada partai-partai lain juga yang tadi ikut memperkuat, memajukan judicial review terhadap ketentuan pasal 222 ini. Iya. Lanjut. Baik, teman-teman kalau sudah tidak ada lagi ya saya cukupkan konferensi pada sore hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih Pak Presiden, terima kasih Pak Habib, terima kasih kuasa hukum Pak Jadinuddin Baru, juga semua anggota Ketua Hukum. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar untuk sidang-sidang selanjutnya. Silakan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.